Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Kembali lagi bersama Miss Indah di sini. Hari ini kita akan belajar fisika tentunya ya. Fisika asik, menyenangkan dan tentunya menarik. Nah, bagaimana kabarnya Ananda semua? Miss harap Ananda semua masih dalam keadaan sehat dan semangat ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan. Oleh karena itu Ananda semua, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi dan kita tidak dapat bertemu secara langsung, Ananda semua tetap semangat belajarnya dan percaya dan yakin bahwa pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Ananda, karena sekarang kondisi itu masih pandemi COVID-19 dan Ananda itu harus menyayangi dan melindungi diri Ananda sendiri dan juga keluarga, sehingga Ananda harus menerapkan anjuran protokol kesehatan yang telah diterapkan pemerintah, yaitu 6M. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran dan agar ilmu yang nantinya kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita dan kita lebih mudah menerima ilmu, maka akan lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda semua, hari ini merupakan pertemuan kedua kita mengenai gas ideal. Nah, sebelum melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini mengenai gas ideal, Miss ingin mereview sedikit materi pada minggu yang lalu, yaitu Miss sudah membahas mengenai pengertian gas ideal dan juga sifat-sifat gas ideal. Nah, yang pertama Miss ingin bertanya nih, apa sih pengertian dari gas ideal itu? Ya, gas ideal merupakan bentuk penyederhanaan dari gas yang sebenarnya atau gas nyata dengan tidak memperdulikan sifat-sifat yang ada pada gas nyata yang tidak terlalu signifikan. Nah, yang kedua, gas ideal itu tidak ada di alam Ananda semua. Nah, yang ketiga, gas ideal itu dia tidak sama dengan gas murni. Ya, bagus sekali Ananda. Nah, Ananda semua, selain pengertian gas ideal, pada minggu yang lalu kita sudah belajar juga kan sifat-sifat gas ideal. Ada berapa sih sifat-sifat gas ideal? Ada berapa? Ya, ada 6 sifat-sifat gas ideal. Apa-apa saja itu? Mari kita review kembali materi kita pada minggu yang lalu. Nah, yang pertama, sifat gas ideal itu adalah gas ideal itu memiliki banyak partikel. Nah, yang kedua yaitu partikel-partikel pada gas ideal itu dia bergerak dengan arah dan laju yang beraneka ragam dan juga bergeraknya itu mengikuti hukum Newton. Nah, yang ketiga yaitu partikel-partikel pada gas ideal itu dia tersebar pada seluruh bagian ruangan yang ditempatinya. Sifat yang keempat dari gas ideal itu adalah tidak terjadinya gaya interaksi antar partikel pada gas ideal, namun akan terjadi bila gas ideal itu bertumbukan. Nah, sifat yang kelima adalah tumbukan yang terjadi pada gas ideal itu adalah tumbukan lenting sempurna. Nah, sifat yang keenam dari gas ideal adalah ukuran dari partikel gas ideal itu adalah sangat kecil dibandingkan dengan ruangan yang ditempati oleh gas ideal itu sendiri. Nah, setelah mereview materi kita pada minggu yang lalu, saat ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai gas ideal. Nah, Miss ada kedatangan tamu nih, namanya adalah Miss Dwi. Nah, Miss Dwi ini akan mempraktekkan eksperimen mengenai gas ideal. Oleh karena itu, Ananda semua harus memperhatikan eksperimen ini dengan baik. Di sini, Miss akan menjelaskan alat dan bahan dan juga langkah-langkah eksperimen yang dilakukan oleh Miss Dwi. Nah, yang pertama yaitu alat dan bahan yang digunakan Miss Dwi adalah air yang berwarna. Di sini Miss Dwi menggunakan air berwarna hijau. Nah, untuk air berwarna ini sendiri kondisional ya, Ananda semua. Nah, yang kedua yaitu gelas kosong. Nah, gelas kosong di sini itu digunakan disesuaikan dengan tinggi lilin yang Ananda gunakan. Jadi, gelas kosong itu harus lebih tinggi dari lilin yang digunakan. Nah, yang ketiga yaitu lilin tentunya.
Dan juga yang keempat adalah piring. Piring itu sebagai wadah untuk kita nantinya melakukan eksperimen. Nah, yang kelima tentunya mancis atau korek api untuk kita bisa menghidupkan api. Nah, Ananda Miss semua, setelah mengetahui alat dan bahan dalam percobaan ini, langkah selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah percobaan. Langkah yang pertama yang dilakukan oleh Miss Dwi adalah dengan menghidupkan lilin. Setelah lilin hidup, kemudian Miss Dwi meletakkan lilin tersebut ke atas piring atau wadah yang sudah kita sediakan tadi. Nah, selanjutnya Miss Dwi menuangkan air berwarna tadi ke atas piring kita. Nah, selanjutnya Miss Dwi itu meletakkan gelas kosong tadi ke atas lilin. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi pada percobaan kita pada pagi hari ini? Nah, Ananda Miss semua, ketika kita menutup nyala lilin dengan gelas, hal ini akan menyebabkan gas oksigen dari udara di dalam gelas itu akan berikatan dengan karbon yang dihasilkan oleh nyala lilin tadi. Nah, ketika oksigen itu menipis, maka hal ini akan menyebabkan lama-kelamaan lilin tersebut akan redup. Nah, apabila keseluruhan oksigen sudah berikatan dengan karbon dan membentuk CO2, maka ini akan mengakibatkan lilin akan padam. Baiklah Ananda, untuk link pengumpulan absen berikut ini ya. Jangan lupa diisi absennya, dan batas pengumpulan absen itu adalah 3 jam setelah video ini diupload. Tadi sudah dijelaskan bahwa molekul oksigen itu akan hilang karena adanya proses pembakaran. Nah, hal ini akan menyebabkan tekanan yang ada di luar gelas itu akan lebih besar daripada tekanan yang ada di dalam gelas. Hal ini dalam konsep fisika itu sesuai dengan teori hukum Boyle, di mana Boyle mengatakan bahwa tekanan sebanding dengan volume. Nah, molekul gas yang hilang tadi itu merupakan volumenya. Volumenya itu bisa dibilang semakin kecil dan juga tidak ada. Karena semakin kecilnya volume tadi juga mengakibatkan tekanan pada gelas itu juga semakin kecil. Hal ini akan menyebabkan tekanan yang ada di luar gelas akan semakin besar. Dan juga tekanan akan mengalir dari luar gelas ke dalam gelas. Dan hal ini akan menyebabkan air yang ada pada wadah tadi terhirup ke dalam gelas. Nah, jadi konsepnya itu adalah sesuai dengan hukum Boyle ya. Nah, teori hukum Boyle ini ditemukan oleh Robert Boyle pada tahun 1662. Dia mengatakan bahwa volume dan tekanan itu berbanding lurus. Nah, persamaan matematisnya yaitu P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Nah, di sini P1 merupakan tekanan awal benda, sedangkan P2 merupakan tekanan akhir yang terjadi pada benda. Sedangkan V1 itu adalah volume benda yang pertama, sedangkan V2 adalah volume benda yang kedua. Nah, Ananda semua, agar Ananda semua lebih paham mengenai persamaan hukum Boyle, kita akan memasuki contoh soal. Contoh soal dari hukum Boyle yaitu pada sebuah bejana tertutup, tekanan gas pada bejana itu sebesar 3000 Pascal dengan volume sebesar 20 liter. Kemudian terjadi perubahan pada tekanan. Sekarang tekanannya itu meningkat menjadi 6000 Pascal. Sekarang Ananda semua diminta untuk mencari berapakah volume dari gas itu sekarang. Setelah memasukkan persamaan matematisnya, didapatkan bahwa volume gas itu sekarang sebesar 0,01 meter kubik. Nah, bagaimana Ananda semua? Sangat menarik bukan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, sebelum menutup video pembelajaran ini, Miss ingin sedikit memberikan kesimpulan mengenai materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kesimpulannya adalah penyebab lilin mati itu disebabkan karena kadar oksigen di dalam gelas itu hilang. Ini disebabkan oleh oksigen itu berikatan dengan karbon. Nah, yang kedua, penyebab air masuk ke dalam gelas itu karena adanya tekanan di dalam gelas lebih kecil daripada tekanan di luar gelas. Nah, yang ketiga, semua yang terjadi tadi itu dikarenakan adanya hukum Boyle, di mana hukum Boyle ini mengatakan bahwa tekanan berbanding lurus dengan volume, di mana rumusnya adalah P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Untuk
tugas Ananda semua di rumah, Ananda diwajibkan untuk membuat resume dari video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nelson Mandela pernah berkata bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mematikan dunia. Karena dengan pendidikan kita dapat merubah dunia. Miss Indah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda semua. Sampai berjumpa minggu depan.